Debat calon wakil presiden yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Jumat 22 Desember 2023 sedang ramai diperbincangkan. Debat cawapres yang berlangsung di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta ini memiliki perbedaan dengan debat calon presiden yang sebelumnya diselenggarakan. Mulai dari pengadaan podium hingga perizinan untuk membawa alat tulis berupa kertas dan pena untuk diletakkan di podium saat debat. Dilansir dari Radio Republik Indonesia dan Narasi TV, Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy'ari, bahkan tidak mempersoalkan para cawapres tiap membawa kertas catatan data. Kendati demikian, Hasyim menegaskan bahwa alat bantu lainnya seperti teleprompter dan komputer tablet tidak diperbolehkan untuk dibawa podium saat debat. Terkait hal tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Phil Sukri, MSI, memberikan tanggapannya mengenai keputusan KPU tersebut. Ya, jadi yang pertama saya kira mungkin kita mesti melihat bahwa kegiatan debat capres maupun cawapres itu kan diatur oleh ketentuan. Nah, prinsip dasarnya adalah semua harus mendapat perlakuan yang sama. Ini yang penting. Jadi kalaupun misalnya disepakati, ini kan masalah kesepakatan. Pakai alat bantu atau tidak pakai alat bantu itu disepakati dan itu harus diberlakukan kepada semua. Tidak boleh ada yang mendapatkan privilege begitu ya, perlakuan lebih. Jadi saya kira tidak ada masalah sejauh itu menjadi kesepakatan bersama. Yang bisa menjadi masalah kan kemudian adalah kalau ada yang kemudian merasa diuntungkan, ada yang merasa kemudian dibantu lebih begitu ya dibanding yang lain atau ada perlakuan yang berbeda, ini yang bisa jadi masalah. Kalau kemudian ada yang menggunakan, misalnya disepakati dan ada yang menggunakan, ada yang tidak, itu kan sudah hak. Tapi kalau kemudian ini memang disepakati bersama, saya kira tidak ada masalah. Itu makanya pentingnya kemudian KPU untuk memberikan penjelasan bahwa memang ini adalah sesuai kesepakatan, sesuai ketentuan dan dilakukan secara sama kepada semua yang lain. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga memang yang perlu kita cermati, apakah kemudian itu dikaitkan dengan isu bahwa ada kandidat yang barangkali dikhawatirkan tidak bisa maksimal di dalam debat itu, kemudian butuh alat bantu itu. Nah, ini kan yang misalnya menjadi penting. Tapi sampai sejauh ini kan belum ada pembuktian terkait dengan itu. Nah, itu pun juga harus mendapat penjelasan ya, bahwa kalau memang ada ya harus dijelaskan oleh institusi yang berwenang dalam hal ini KPU, dan kalaupun tidak ya sudah harus dikatakan bahwa memang tidak ada, karena itu sebenarnya kekhawatirannya ada di situ. Kekhawatiran bahwa kemudian karena ada alat bantu kemudian ada yang kemudian terbantu lebih dibanding yang lain begitu. Itu saja saya kira. Selebihnya sejauh itu kesepakatan silakan saja. Ya, silakan saja, karena prinsip dasarnya kan adalah memaksimalisasi para peserta baik itu cawapres ataupun capres untuk kemudian memaksimalkan semua visi dan misinya, pernyataan dan seterusnya. Jadi diharapkan dengan alat bantu itu dia bisa memaksimalkan, tapi tentu dengan ketentuan bahwa itu tidak menyalahi aturan dan tidak dalam konteks berbuat curang itu. Ya, jadi saya kira begini, ada contekan, ini kan pertanyaannya boleh atau tidak. Nah, itu kan secara ini yang penting ada ketentuannya. Apakah memang ketentuan membolehkan bawa contekan? Kan begitu ya. Kalau ketentuan tidak membolehkan kemudian dibawa, itu kan berarti keliru. Tapi kalau ketentuan memang membolehkan, silakan saja. Oh ya, itu tidak ada masalah. Ya, itu prinsip dasarnya sebenarnya. Karena kita tidak bisa mendekati aspek ini dalam kerangka suka atau tidak suka. Kita pakai dalam konteks misalnya mau atau tidak mau. Karena ini prinsipnya adalah prinsip formal, ada ketentuan. Nah, ketentuan tadi saya katakan prinsipnya adalah diperlakukan sama. Ya. Bahwa kemudian ada yang memanfaatkan silakan saja, dan tidak memanfaatkan juga silakan karena sudah hak. Tapi prinsip dasarnya dari tadi, apakah kemudian itu diizinkan secara regulasi oleh ketentuan KPU? Kalau tidak, itu salah. Itu salah ya. Kalau tidak ada ketentuannya, tidak ada aturannya dan seterusnya, itu keliru karena memang tidak diizinkan ya. Tapi kalau memang diizinkan, hanya ada yang memakai dan yang tidak, itu sudah hak saya kira. Jadi kalau kita melihat dalam situasi ini, prinsip dasarnya adalah KPU sekali lagi sebagai penyelenggara harus menjelaskan bahwa memang apakah memang membawa contekan itu dibolehkan oleh KPU atau tidak. Nah, dari sini kita akan melihat apakah kemudian yang dilakukan oleh peserta di debat cawapres itu yang mungkin membawa contekan begitu, itu ia sah atau tidak, kan di situ permasalahannya. Karena kita tidak bisa bilang tidak boleh bawa contekan karena saya tidak suka atau suka, karena ini prinsip dasarnya adalah ada ketentuannya atau tidak. Profesor Sukri menjelaskan bahwa hal tersebut wajar-wajar saja jika merupakan hasil dari kesepakatan bersama dari semua pihak, selama hal tersebut tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan dan diatur oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU. Maka segala jenis aktivitas dalam debat tersebut disebutnya layak
dan tidak menimbulkan spekulasi yang tidak berdasar. Rahmatia Zahra Sabita Suceng, Unhas TV.